Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iim Rohim, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang wawancara dengan kepala sekolah sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan di sekolah, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul titik 1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam sesi wawancara nanti, saya akan menggunakan tahapan dalam mengambil keputusan dan digabungkan dengan poin-poin pertanyaan dalam wawancara, yaitu 4 paradigma, diantaranya 1. Individu lawan masyarakat, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya yaitu 3 prinsip dalam berpikir, yaitu berpikir berbasis hasil atau end-based thinking, 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Selanjutnya yaitu 9 keterampilan, 1. Pengetahuan diri, 2. Manajemen waktu dan kehidupan, 3. Agen perubahan, 4. Tujuan dan usaha bersama, 5. Pengambil keputusan beretika, 6. Pengaruh komunikasi persuasif, 7. Budaya iklim komunitas, 8. Transisi kepemimpinan dan perencanaan suksesi, 9. Arah yang jelas dan tegas. Itulah tahapan dalam mengambil keputusan dalam seorang pemimpin sekolah. Wawancara yang pertama saya laksanakan di SLB Ngamprah Raya, Kabupaten Bandung Barat. Kali ini wawancara saya menggunakan sistem coaching. Wawancara dengan kepala sekolah SLB Ngamprah Raya berjalan dengan ada tahapan-tahapan bagaimana cara mengambil keputusan seorang kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iim Rohim. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah SLB di Kabupaten Bandung Barat, yaitu SLB Ngamprah Raya. Kali ini saya akan berwawancara dengan Ibu Hajah
menghambat atau mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hanya salah satu mungkin yang sudah tidak bisa kita lakukan lagi, diantaranya ada sih beberapa kasus gitu ya. Contohnya ada guru yang sering kesiangan gitu, tapi dengan yang saya lihat kesiangannya itu tidak bisa dikategorikan yang termasuk pelit gitu ya, karena tidak ada alasan untuk kesiangan, misalnya rumah dekat atau tidak ada urusan keluarga yang lebih ini seperti mengurus anak kecil gitu ya. Tetapi saya sering mengingatkan hal seperti itu karena di SLB Ngamprah juga ada guru yang sekolahnya yang rumahnya jauh ya, tetapi dia datang tepat waktu. Hanya saya sering menyikapi mungkin dalam ketepatan waktu dia tidak bisa menyelesaikan, selalu kesiangan karena mungkin sudah kebiasaan. Daripada saya menjadi ribut, saya mencari solusi, yaitu dengan cara melihat dia itu di pekerjaan gitu ya, di pekerjaan. Kalau misalnya untuk mengatasi dia supaya tidak kesiangan, saya memberikan tugas selain mengajar supaya dia tidak datang terlambat ke sekolah. Seperti itu. Terus Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama tadi dari kasus ada 2 kasus yang berkepentingan sama-sama benar itu kan, dia mungkin benar karena ada masalah di rumahnya, terus Ibu juga benar karena memberikan keputusan bahwa orang ini mungkin dikasih tugas yang lain itu Bu. Jadi gimana cara Ibu sama mengambil keputusan jadi sama-sama enak gitu kayak tadi? Biasanya saya kalau hal-hal permasalahan yang sifatnya pribadi tidak menyeluruh, saya sering melalui obrolan-obrolan secara pribadi ya, dari hati ke hati, selalu memberikan trik-trik atau tips-tips baik ya agar dia menyadari atas kehilafannya. Karena kalau misalnya dibicarakan di depan umum, kadang hal itu tidak mengenakan dan akan merasa memojokkan seseorang. Iya. Bu, dari langkah-langkah tadi Ibu, bagaimana cara bahwa individu ini mungkin dialihkan ke yang lain. Terus apakah selama ini menurut Ibu sudah efektif atau tidak cara pengambil keputusan yang Ibu tadi laksanakan? Sepertinya baru 50% ya, karena setiap saya berbicara dari hati ke hati gitu ya, berdua mata gitu ya, antara dua mata tidak sepertinya tidak merasa bahwa itu adalah sebuah perubahan yang harus merubah kepribadiannya untuk selalu datang tepat waktu. Jadi hanya berapa persen lah, tidak efektif. Ya. Tapi kalau untuk pekerjaan yang lain dia ada perubahan gitu. Ya, mungkin tidak terlihat langsung, tapi perubahannya tapi ada sedikit-sedikit. Terus menurut Ibu hal-hal apa saja yang membuat ada tantangan untuk merubah perilaku itu? Tantangannya apa gitu Bu? Apakah mulai dari tantangannya dari keluarganya atau dari di dalam sekolah sendiri? Cara Ibu mengambil keputusan itu tantangannya yang terberat gitu? Tantangannya karena sudah menjadi rahasia umum ya, di suatu sekolah itu memang kita selalu bersama, tapi bukan berarti kita bersatu. Jadi mungkin gitu ya, ada juga di antara rekan-rekan atau yang lainnya juga ada penilaian yang lebih baik gitu dari apa yang saya lihat gitu. Makanya saya juga tidak bisa menegur langsung. Nah, langkah yang diberikan itu sepertinya menurut pendapat saya itu sebetulnya sudah sangat efektif ya. Tetapi karena kembali kepada kepribadian, kepribadian dan bagaimana dia kebiasaan dari keluarga intinya gitu.
Kalau misalnya itu hanya salah satu saja, tapi kalau dilihat secara umum, saya lihat gitu ya, keberadaan seseorang itu ketika dia bekerja di sebuah lembaga, bagaimana dia berangkat dari keluarganya. Kalau dia berangkat dari keluarga yang disiplin, berangkat dari keluarga yang memang selalu ingin terus setitik lebih maju, iya. itu akan terus dikejar gitu. Tapi kalau misalnya dia itu berangkatnya dari orang-orang keluarga yang monoton, tidak ada tantangan di rumah, tidak ada yang mengingatkan, itu akan jauh lebih sulit penyelesaiannya, karena itu sudah menjadi mendarah daging gitu ya. Jadi Bu, betul Bu kata Ibu, kita apabila kita ingin etos kerjanya tinggi, mungkin mulai dari keluarga dulunya Bu nya. Kita melihatnya dari keluarga, didikan orang tua, apakah keluarga kita itu mendidik kita jadi seorang etos kerja itu apakah seperti tentara, apa seperti apa Bu didikan itu. Jadi mungkin untuk kasus ini karena ada kebiasaan dari keluarganya yang mungkin ya Bu ya, ada yang tidak terbiasa untuk disiplin waktu, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam memberikan pengabdian gitu. Terus ini Bu, apakah udah terjadwal gitu? Apakah tidak? Bagaimana cara Ibu mengambil suatu keputusan bahwa untuk individu atau dengan orang lain bahwa jadwal untuk masuk kerja jam segini, apakah udah tersusun rapi gitu, bahwa setiap minggu atau setiap bulan ada istilahnya desiminasi gitu untuk lingkungan di sekitar Ibu? Sebetulnya itu sudah tidak perlu diingatkan lagi secara tertulis ya, karena itu kita setiap upacara, Pak Im juga tahu sendiri, setiap upacara bahwa jam masuk itu kita jam 8 selalu diumumkan. Dan kalau melihat dari jam sertifikasi bahwa guru itu masuk kan dalam satu minggu itu 24 jam. Jadi masuk jam 8 sampai dengan jam 1 atau setengah 2 siang, sebetulnya seperti itu. Jadi harus ada kesadaran dalam diri sendiri bahwa apa yang sudah kita terima, penghargaan dari sekolah, penghargaan dari pemerintah ya, karena apalagi sudah sertifikasi, itu harus jauh lebih ditanamkan. Karena saya sendiri juga sering mengingatkan, selain kepada ibu dan bapak guru juga kan kepada anak-anak. Sekarang kita masuk jam 8, upayakan 5 menit sebelum bel dimulai, guru terlebih dahulu harus sudah berada di lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Mungkin ya Bu ya, jadwalnya sudah dari awal udah disampaikan, sudah terjadwal, sudah sering secara lisan, sudah disampaikan juga setiap upacara. Ya mungkin balik lagi ke dirinya atau individunya masing-masing ya Bu ya. Terus ini Bu, faktor apa dan faktor apa saja atau seseorang yang dapat membantu Ibu gitu Bu? Faktor apa yang bisa membantu Ibu dalam memberikan keputusan tadi, permasalahan tadi mengenai di sekolah Ibu. Jadi contoh misalnya mungkin ada rekan sejawat yang mengingatkan, atau ada faktor mungkin karena istilahnya faktornya karena ada orang lain yang sering masuk pagi gitunya, jadi dia merasa orang tika barengan orang lain tidak gitu ya. Jadi kesadaran itu timbul ya, memang harus dari diri sendiri. Nah, faktor apa yang menyebabkan saya selalu mengingatkan itu karena saya sendiri dengan rekan yang lain kan selalu datang tepat waktu ya, kadang lebih pagi. Itu kedua, ada juga orang tua murid yang merasa keberatan ketika anaknya sudah di dalam kelas sebelum jam pelajaran dimulai, dia harus menunggu lama gurunya untuk datang. Itu yang menyebabkan saya merasa faktor yang menyebabkan saya merasa kurang nyaman dengan
keterlambatan guru datang ke sekolah yang tidak tepat waktu itu. Berarti faktornya Bu ya dari luar mungkin ada Dari orang tua, murid, dari lingkungan terus juga. Mungkin dari observasi Ibu sendiri ya, Iya. sering melihat bahwa Dan saya pun sering mengisi kelasnya gitu untuk menenangkan anak-anak kan ribut kalau guru belum datang seperti itu. Ya, terus Bu, apakah menurut Ibu ini merupakan dilema tidak ke individu tersebut? Sepertinya kalau ke yang bersangkutan tidak ada rasa bersalah ya, tapi hanya mungkin kelas di sebelahnya ya, saya sendiri dan lingkungan di dalam sekolah pasti memperlihatkan ya ketidaknyamanan dengan kedatangan yang selalu sering datang terlambat. Berarti ada dilema etika tentang rasa keadilan ya, tidak menurut Ibu merasa tidak adil orang guru di sampingnya sering masuk mungkinnya tepat waktu walaupun rumahnya rumah jauh, tapi di sisi lain individu ini berleha-leha gitu, tidak ada semangat untuk mengikuti itu ya. Apalagi kalau sudah datang ke kelas tuh bukannya meraih anak ya, malah beralasan belum sarapan lah, ini itu gitu ya. Jadi saya juga gimana ya, mau menegur secara langsung kalau terlalu sering juga kurang baik ya. Apalagi misalnya di antara dalam satu lembaga itu kan tidak semua bersatu, ada juga yang memang hanya mendengarkan sepihak tanpa melihat kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Jadi mungkin Bu ya balik lagi ke manajemen waktu dan mungkin kehidupannya ada gangguannya. Karena saya juga pernah menanyakan ya untuk masalah disiplin, masalah pekerjaan, saya menanyakan kepada orang yang sering membantunya gitu, karena dia tenang-tenang saja, di lain pihak orang yang membantunya sibuk mengerjakan. Nah saya juga terkena dampaknya. Nah ketika saya melaksanakan supervisi, saya menyuruh apa yang saya ucapkan itu diketik langsung, ternyata tidak diketik dan tidak bisa melakukannya. Nah karena saya menunggu terlalu lama, akhirnya saya pun ya dikerjakan oleh saya gitu pekerjaannya. Ya mungkin saya juga pernah merasakan gitu, mengapa membantu itu seluruhnya dibantu, bukannya separuh-separuh. Jadi dia yang membantu itu membalikan omongan kepada, silakan saja Ibu nanti mencoba sendiri. Kalau dia memberi kalau kita memberi bantuan seperti apa ya, akhirnya ya saya sendiri yang melakukan gitu. Berarti ada kasihan juga gitu ya. Iya betul. Kalau tidak dibantu ya mungkin. Mending kalau dibantunya itu 50% gitu. Kalau seluruhnya dibantu karena menunggu waktu, kita ingin cepat gitu ya selesai, ya akhirnya dibantu semuanya. Nah itulah mungkin ya rasa kebersamaan gitu yang harus kita pupuk dalam sebuah lembaga. Bukan berarti kita bersatu itu harus selalu bersama, dan kebersamaan itu tidak selalu harus bersatu. Iya, kadang-kadang ya Bu, bener Bu, kadang ada peribahasa mungkin dalam satu keluarga itu pakai trok, istilahnya sendok macan ayah nyebutnya. Kadang-kadang gitu. Seperti itu karena yang penting kalau menurut prinsip saya gitu ya sebagai pimpinan, yang penting pertama program sekolah semua bisa dilaksanakan dengan baik. Apapun programnya, baik itu program pembelajarannya, program ekstrakurikulernya, intrakurikulernya, maupun karena kita menjadi sekolah penggerak, jadi dia yang tidak mau bergerak, tidak mau disiplin, itu akan merasa terbawa-bawa gitu. Jadi kalau dalam bahasa Sunda tergusur dengan situasi lingkungan yang memang dia ingin bergerak lebih baik gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Ibu, pertanyaan terakhir dari pembelajaran tadi mengenai kasus yang tadi, apa yang dapat Ibu pelajari dari kasus itu? Apakah bahwa kita harus memberikan SP atau apa gitu? Kalau memberi
memberikan SP saya tidak mungkin ya, Oke. karena kita punya hati nurani. Lagi pula kan orang tersebut sudah saya didik ya dari awal dia menjadi guru honor sampai dengan sekarang, itu tidak mungkin. Saya lebih bijaksana, mungkin ada sisi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan terhadap kepada saya gitu ya, respect dia kepada saya, misalnya dalam melaksanakan tugas selain tugas sekolah, misalnya tugas kegiatan mencatat ya, atau mendata kebutuhan dalam kegiatan vokasional gitu, dia lebih cepat tanggap gitu. Atau misalnya ya itulah, mungkin tidak semua penilaian itu tertuju kepada kelemahan dia, tetapi kita selalu berpikir di dalam hati itu ada kebijaksanaan yang harus disampaikan secara positif, bahwa dia juga mempunyai kelebihan yang memang tidak bisa diruntut satu persatu. Mungkin balik lagi ke individunya ya Bu, kalau saya mengambil keputusan dari pembicaraan ini, bahwa mungkin Ibu itu mengambil keputusan secara kekeluargaan ya Bu ya. Iya betul. Kekeluargaan, karena di ruang lingkup sekolah ini bahwa keluarga ada yang lebih penting ya, nomor satu itu menurut ya. Mungkin itu Bu pertanyaan terakhir. Terima kasih Bu atas waktunya, mudah-mudahan Ibu dikasih kesehatan. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SLB Ngamprah Raya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan saya dan Ibu Kepala Sekolah diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wawancara yang kedua, saya wawancara dengan Kepala Sekolah di SLB Bina Widya Kabupaten Bandung Barat dengan Ibu Neti. Di sini juga saya menggunakan teknik kucing, bagaimana melihat tahapan-tahapan cara mengambil keputusan seorang kepala sekolah dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrohim. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya bertugas untuk mewawancarai kepala sekolah yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya yaitu Kepala Sekolah SLB Bina Widya yang berdomisili di Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Profil kepala sekolah ini selain dia memiliki kompetensi yang tinggi, dia juga sebagai kepala sekolah penggerak di Kabupaten Bandung Barat. Dan kenapa saya mengajukan wawancara bersama kepala sekolah Bina Widya, karena tuntutan untuk menggali lebih dalam mengenai tentang nilai-nilai kepemimpinan beliau. Profil beliau yang bernama yaitu Ibu Neti, salah satu kepala sekolah yang memiliki kompetensi di lingkungan SLB Kabupaten Bandung Barat. Selamat siang Bu, gimana, sehat Bu? Punten ngawaganya istirahatna Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu mengenai tentang kepemimpinan di sekolah Ibu. Boleh ya Bu ya? Ini Bu, karena mungkin situasi dan kondisi sekarang lagi puasa, mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya Bu. Ini Bu ada beberapa pertanyaan.
bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Untuk mengidentifikasi pertama dari keluhan orang tua, kalian dengan orang tua, terus ibu, oleh pihak ibu disampaikan melalui dewan guru dengan terus dikonfirmasi untuk kembang identifikasi kasus-kasus ya kaitan dengan apa tadi dilema etika ya, kaitan antara baik dan baik, tapi menjadi sebuah kasus yang harus diselesaikan. Untuk mengidentifikasi awalnya ya berdasarkan laporan dari orang tua kaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, itu dianggap keluhan berarti oleh ibu secara pribadi itu dianggap sebagai suatu permasalahan, teridentifikasi bahwa di situ ada masalah ya, berarti itu dari laporan pertama. Setelah dari laporan dilakukan observasi bagaimana laporan tersebut dengan kenyataan di lapangan. Setelah dilihat terus setelah observasi sampai yang bersangkutan tahu, baru dikonfirmasi tentang keluhan dari orang tua. Kemudian melalui dewan guru untuk dibuatkan bersama bagaimana solusinya untuk setelah teridentifikasi bahwa itu ada masalah. Ya. Jadi kalau tidak ada laporan, jadi diperkirakan tidak ada masalah. Jadi kita mengambil mengidentifikasi masalah saja berdasarkan laporan dan hasil observasi tadi ya Bu. Ya. Terus Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang kasus tadi ya, di mana ada dua kepentingan yang sama mungkin Bu dalam satu masa itu. Di sisi lain mungkin dia bermasalah dengan lingkungan sekolah, di sisi lain bermasalah dengan batinnya sendiri. Terus bagaimana cara menanggulangi masalah itu? Untuk yang menanggulangi setelah teridentifikasi tadi ternyata ada masalah kaitan dengan pembelajaran ya di kelas, setelah diobservasi terus melakukan konfirmasi. Nah, setelah melakukan konfirmasi kita kasih waktu, kasih jeda untuk bahwa apa yang dikeluhkan itu tidak seperti yang mereka rasakan ya, tapi dari hasil beberapa data kaitan dengan hasil pembelajaran gitu ya, makanya di situ dibuat komitmen dulu bagaimana yang bersangkutan untuk memperbaiki langkah-langkahnya, itu dikasih kesempatan terus untuk memperbaiki apa yang menjadi keluhan dan tuntutan daripada orang tua kaitan pembelajaran gitu ya. Iya. Terus tadi kan langkah-langkah cara mengambil keputusan Ibu ya, prosedur apa yang dilakukan oleh Ibu itu sudah dilakukan dengan baik. Biasanya Bu, kalau ada suatu individu melakukan hal yang itu, biasanya apakah Ibu langsung memanggilnya atau kita konfirmasi dulu ke yang lain atau langsung ke orangnya itu? Pertama dihimpun data dulu dari data terus diobservasi, terus dilakukan konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi berarti ke yang bersangkutan langsung kaitan dengan disampaikan bahwa ini ada permasalahan yang harus diselesaikan, terus ini disampaikan ke yang bersangkutan langsung untuk konfirmasi atau untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi itu yang langkah yang diambil langsung ke yang bersangkutan setelah tadi ada langkah yang langkah
dikumpulkan data, terus observasi, terus setelah data terkumpul ternyata memang ini harus ada, berarti konfirmasi ke yang bersangkutan disampaikan. Terus Bu, apakah hal-hal yang tadi itu efektif nggak membuat pribadi itu menjadi lebih baik atau berintrospeksi diri? Kan tadi hal-hal yang Ibu jalankan itu mungkin dari mengidentifikasi dulu, observasi, terus hasil dari pantauan orang lain. Apakah terus Ibu memberikan umpan balik kepada individu itu dengan cara memberikan teguran atau memberikan, ya istilahnya kalau di istilah di pabrik itu di SP, apakah ada, terus apakah efektif atau tidak memberikan keputusan itu? Untuk ini untuk hasil dari hasil tadi konfirmasi ya, udah dikonfirmasi terus sehingga membuat kesepakatan apa yang harus dilakukan, yaitu perubahannya terjadi sesaat terus kembali seperti semua kebiasaan ya, kaitan, berarti ini ada kaitan dengan pribadi yang bersangkutan karena pola kerja kalau dikonfirmasi dengan program yang direncanakan sudah sangat bagus, ya. Tapi kembali ke berjalannya hanya sesaat. Jadi, mungkin dari teguran yang dari awal itu yang kurang efektif ya, karena kalau hanya secara lisan saja. Terus tadi sampai ke SP itu setelah proses berulang dan tidak ada juga perbaikan. Terus kembali kita bagaimana solusinya juga ke yayasan kaitan dengan itu, jadi SP adalah dituangkan untuk kegiatan pertama secara lisan, terakhir secara tulisan. Ini Bu, apakah mungkin ada tatanan Ibu sebagai pemimpin mempunyai jadwal tertentu untuk istilahnya mentreatment individu itu, istilahnya contohnya mungkin sebulan sekali dia dipantau bagaimana kemajuan kepribadiannya atau yang lainnya, itu ada jadwal nggak Bu, ada khusus untuk individu itu? Itu setelah berulang dikonfirmasi ada perbaikan hanya sesaat itu kan, terus berulang-ulang ya, kemudian asal insidental tidak sengaja membuat jadwal khusus, tapi ternyata hanya teguran begitu aja dan perjanjian di atas kertas pun tidak efektif. Ya, akhirnya dibuatkan jadwal khusus. Nah, itu saat-saat penting dibuatkan jadwal khusus pemantauannya, yaitu berarti setiap semester. Kenapa itu dilakukan? Pus harus mendorong dia harus menjadi baik dari sebelumnya, kan itu berkaitan dengan ke orang tua. Ya, kaitan dengan ke orang tua, karena ke orang tua kan harus ada bukti bahwa pembelajaran telah berjalan, terus ada laporan. Nah, itu jadi mungkin dijadwalkannya jadi setiap semester untuk mempush dia kembali lagi ke sesuai dengan konfirmasi awal bahwa akan diperbaiki. Itu mungkin yang dilakukan. Jadi terjadwalnya itu setelah yang asalnya insidental, tapi karena berulang dibuatkan jadwal harus. Nah, itu udah dicoba sampai ke sana. Jadi setiap semester kaitan dengan harus ada laporan yang disampaikan. Ya, kaitan kalau pemantauan pembelajaran di dalam kelas yang berjalan sih kalau pembelajaran. Ya, alhamdulillahnya pembelajaran udah mulai ini, mungkinnya mulai dia fokus dalam pembelajaran di dalam kelas. Dan ya itu udah bisa. Tapi ya terakhir berarti sampai dari dia fokus yang satu ini, jadi masalah-masalah lain juga ada, tapi hanya fokus dari satu ini, akhirnya ya
diputuskan karena daripada tadi ternyata mulai ke mengganggu ke akhirnya ke yang bersangkutan saat disiplin waktu ya. Disiplin waktu yang mengganggu yang lain juga kan. Karena Berarti jam sekian harus sudah. berarti ini masuknya ke ini Bu, paradigma rasa keadilan dan rasa kasihannya ya. Jadi di sisi lain keadilan di sekolah bahwa setiap guru harus masuknya jam sekian, tapi dia tidak konsekuen ya Bu ya. Terus kasihannya mungkin karena kita sesama manusia dan sesama guru ya, kadang-kadang sudah dikasih instruksi ini tapi dia tidak bisa mengikuti peraturan yang ada di sekolah ini. Jadi ya itu Bu dilema yang disebut dengan dilema etika. Kadang-kadang di suatu sisi kita sebagai tugas, di suatu sisi kita sebagai pribadi manusia ya Bu ya, ada rasa kasihan. Iya. Itu kaitan dengan itu ya, berarti hanya yang terakhir ya akhirnya pihak sekolah pun meminta bantuan orang lain untuk perubahan yang ya harapannya bisa menjadi lebih permanen, tidak hanya sesaat gitu ya. Nih tadi Bu ke poin yang dikatakan Ibu bahwa Ibu mengambil orang lain untuk membuat perubahan kepada si individu tadi. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus itu, mungkin dari orang lain? Faktornya apa agar si individu itu bisa yang pertama, langkah pertama ke yayasan ya, berarti faktor pertama karena yang bersangkutan ada di sekolah ini atas izin dari yayasan, kemudian yayasan memberikan solusi, memberikan bantuan juga gimana solusi, terus memberikan teguran langsung juga ke yang bersangkutan saat pihak sekolah menyampaikan itu sudah dijalani. Iya. Terus yang terakhir yang kedua kembali ke sekolah induk, faktor bantuan dari sekolah induk karena kita sekolah swasta ya. Iya, alhamdulillahnya sekolah induk bisa menerima. Nah, sekolah induk berusaha untuk memperbaiki itu sebelum kita kembali ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini baru berjalan berarti 1 semester ini. 1 semester ini sudah ada solusinya, ada kemudahan untuk pihak sekolah itu mau menerima untuk membantu. Ini Bu, pertanyaan yang terakhir Bu, dari semua hal yang disampaikan Ibu tadi, terus Ibu dapat pembelajaran dari kasus ini, apa yang Ibu ambil gitu ya? Kan ini berhubungan dengan dilema etika tadi ya Bu. Terus apa pembelajaran dari kasus ini mungkin buat saya pribadi atau buat lingkungan dari yang kasus ini memang lumayan agak cukup berat ya kaitannya itu etika dilema itu ya, berarti pembelajaran yang dapat diambil satu berarti kita harus melakukan pengawasan yang terus menerus. Jadi tadinya bukan hanya sekedar saya percaya semua sudah bisa berjalan sesuai, tapi tetap monitoring dan evaluasi jangkanya harus diperpendek lagi supaya ke yang lain juga ada merasa oh iya ini target yang harus saya selesaikan sehingga bisa dijalankan. Jadi yang selama ini targetnya hanya 1 semester berarti dibuat per triwulan gitu ya. Jadi buat itu pembelajarannya ya itu berarti setiap ada permasalahan kaitan dengan motivasi individu ya, motivasi individu yang memang berarti peranan saya sebagai dipercayakan untuk memimpin sekolah ini berarti harus bisa memotivasi, terus meminta bantuan juga lebih intens ke rekan sejawat untuk membantu memotivasi. Pelajarannya memang sangat ini sekali, sangat pembelajaran yang bisa diambil itu untuk
perbaikan jadi manajemen di sekolah dari juga, dari ya. kasus itu kita dapat perbaiki Salah manajemen dan satunya. pengawasan juga lebih Iya. lebih ditingkatkan. Itu Bu, salah satunya yang harus dimiliki seorang pemimpin itu, kita bukan berarti kita mengawasi anak buah kita itu untuk menekan gitu ya Bu. Kadang-kadang justru seorang pemimpin, kalau kita diawasi oleh seorang pemimpin, justru kadang-kadang bahagia, oh berarti dia perhatian kepada kita Bu. Ada istilah, ada perhatian, ada ikan. Kalau di suatu institusi tidak ada teguran, tidak ada itu, berarti kita lempeng we nya punya, berarti teu enaknya lawan tidak ada teguran, atau meskipun hal itu masalah sedikit atau kecil, tapi teguran itu membuat kita lebih disiplin lagi, lebih termotivasi, mungkin itu ya Bu ya. Alhamdulillah, dari rangkaian wawancara tadi, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa kepemimpinan Ibu itu dijalankan sesuai dengan paradigma. Terus dari 9 keterampilan sebagai seorang pemimpin, alhamdulillah tercukupi dari 9 itu. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya mengedepankan emosi ya Bu, ego, kadang kedekatan ya Bu. Meskipun orang itu kesal lagi, kadang harusnya kita sebagai pemimpin harus istilahnya berkomunikasi dulu, meraih dulu ya Bu ya. Terus kan kita lihat lagi permasalahan, mungkin apakah dia punya masalah di rumah, atau apakah dia mungkin karena kebiasaannya gitu. Jadi karena kebiasaan itu bisa Bu menimbulkan efek ke lingkungan juga. Kadang-kadang dia ada suatu teman kita, dia masuknya jam 8 atau jam 9, sedangkan di peraturannya harus jam 7 gitu. Kadang-kadang kita pemikirannya ada itu gak bisa jam 8 kadang gitu. Itu efek yang negatif ya Bu. Untuk itu salah satu cara untuk di sini ada satu apa ya disebutnya, bukan reward ya, satu pola reward yang diterapkan. Jadi kalau pas waktu rewardnya berbeda dengan yang telat sekian menit gitu. Nah itu sekarang ya alhamdulillah, berarti bukan saya bukan ngejar nominalnya dalam tepat waktu, tapi era itu sudah mulai muncul ya, salah satunya ya Bu. Jadi malu kalau saya datang kesiangan, itu sudah alhamdulillah sudah gitu. Jadi sehingga untuk pola kehadiran sudah bisa diterapkan, tidak usah ya Bu. Itu merupakan pengambilan keputusan yang beretika sekali ya Bu. Saya setuju Bu bahwa reward itu bisa menaikkan motivasi, atau bisa pemikiran kita lebih tinggi, bahwa kita itu tidak melihat rewardnya, tapi kedisiplinan dan rasa kita, apakah kita sebagai pegawai itu apakah harus menghargai uang atau menghargai waktu. Itu saya sangat setuju Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya, di sekolah yang lain juga dapat diterapkan reward itu, di samping tidak mengenyampingkan yang lain gitu. Kadang-kadang reward dijalankan, tapi kebijakan yang lain diturunkan gitu. Kadang-kadang mudah-mudahan kebijakan atau keputusan yang Ibu laksanakan itu menjadi motivasi kita untuk lebih giat lagi untuk berangkat ke sekolah. Kadang sebetulnya di suatu institusi, apabila kita nyaman, aman, tenang, terus pembelajaran kita lebih tersusut, itu membuat hati kita tenang ya Bu ya. Kerjasama dengan guru-guru Pak Iim juga ini bisa menularkan juga. Mudah-mudahan Bu, insya Allah. Iya. Perlu dari rekan sejawat juga. Itu salah satu pendekatan yang efektif biasanya di rekan sejawat. Biasanya Bu, kadang-kadang mungkin dengan kepala sekolah ada istilah batas gitu aja, ada jarak gitu. Saya minta tolonglah yang saya kan berarti ada memang
untuk apa bukan senior urutan pangkat dan memang nggak bisa dipungkiri itu dia lebih dulu, dia lebih tutup itu. Nah nanti itu saya pakai ya teman sejawatnya dari yang itu, yang jadi kabel yang lebih bawah ke atas, tapi yang dari atas ke bawah supaya lebih efektif ya. Ya, terima kasih Bu atas wawancaranya. Mudah-mudahan Ibu sehat dan di sekolah ini diberkahi semuanya Bu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali ya Bu. Terus di lain waktu apabila saya kesini lagi untuk bersilaturahmi tidak dianggap siapa-siapa ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah sesi wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SLB Bina Widya Kabupaten Bandung Barat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kali ini ada nilai-nilai kebajikan yang saya peroleh dari wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah di SLB Bina Widya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video wawancara saya dengan kedua kepala sekolah SLB yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.